Assalamualaikum. Ya, silakan sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan HM-nya dipimpin dulu. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dosa kedua orang tuaku, Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang kolongnya ada sampahnya silakan dibuang dulu ya di sekitar kalian, karena ini bagian dari kebersihan kelas peduli tentang kebersihan. Karena kebersihan itu bagian dari, silakan dibuang dulu yang ada sampahnya. Nggak ada? Bagus, berarti kalian sudah peduli terhadap lingkungan. Ya, terima kasih. Oh ya, sebelum itu, hari ini siapa yang nggak masuk? Banyak. Kenapa? Siapa yang nggak masuk? Temannya ada nggak? Yunita kenapa Yunita? Izin udah berapa hari izin? Baru sehari. Ya. Berarti selain Yunita ada semua? Ada ya? Oh, banyak ya. Pada nggak hadir. Oke. Dari jumlah, kita doakan yang lagi sakit dan izin, semoga cepat sembuh. Setelah itu, silakan dipimpin untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, cari pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya,
untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selesai. Silakan kembali. Terima kasih buat Neni. Oh iya, ambil. Oke. Sebelum belajar, kalian kesini tujuannya untuk apa? Belajar. Semangat ya. Karena menuntut ilmu itu bagian dari keimanan kepada Allah, ya. Karena menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Ya, coba untuk tetap semangat, tepuk 1, 2, 3, tepuk semuanya. Semangat. Yes. Ya. Semangat. Yes. Ya, ulangi 1, 2, 3. Semangat. Yes, ya. Kelas DKV 2 bisa. Ya, bisa ya? Tetap semangat ya. Oke, karena sama aja untuk menuntut ilmu itu sama aja dengan berjihad di jalan Allah. Ya. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah untuk menuntut ilmu. Ya, salah satunya bisa berada di sekolah. Ya, oke, untuk itu masih ingat yang kemarin minggu kemarin kita belajar apa tuh? Membaca Quran surah Al-Maidah. Iya, membaca Quran surat Al-Maidah. Ayat berapa? 48 ya. Kemarin kita sudah membahas tentang kalian cara membacanya, kemudian menghafalnya tentang Quran surat Al-Maidah ayat 48. Dan sekarang kita akan belajar tentang asbabun nuzul Quran surat Al-Maidah ayat 48 ya, dan tafsirnya ya. Kemudian tentang penerapan perilaku berkompetisi dalam kebaikan dalam kehidupan sehari-hari ya. Kemudian tentang manfaat ya. Jadi sebelum itu Ibu akan menjelaskan tujuannya ya. Tujuan dari pembelajaran ya, apa yang nanti akan dilaksanakan ya. Ibu akan sampaikan hanya tujuan pembelajaran, alurnya ya. Jadi di sini peserta didik mampu menganalisis ayat Al-Quran dan hadis tentang perintah berkompetisi dalam kebaikan dengan baik dan benar. Kemudian peserta didik membaca Al-Quran dengan tartil, menghafal dengan fasih dan lancar ayat Al-Quran. Yang ketiga apa? Ya, itu adalah tujuan dari pembelajaran. Ya, hari ini kita akan mempelajari tentang asbabun nuzul, kemudian tafsir. Sebelum itu, ada yang tahu asbabun nuzul itu apa? Kejadian. Bagus ya, kejadian ya. Kejadian atau peristiwa ya, peristiwa atau latar belakang ya tentang sebab turunnya ayat Al-Quran. Nah, karena kemarin kalian sudah
menulis ya Quran surat Al-Maidah ayat 48 ya. Kemudian sudah menghafal, kemudian sudah diterapkan, dipraktekkan ya. Kemarin udah majukan dua-dua ya. Nah, sekarang coba kalian ini udah menyatu dengan kelompok ya. Satu kelompoknya nanti Ibu akan bagikan LKPD ya. Ya, LKPD ini di sini ada tugas dan hasil diskusi ya. Coba kalian diskusikan tentang asbabun nuzul dan tafsir ya. Tafsir ayat berkompetisi dalam kebaikan ya. Ibu bagikan dulu. Silakan kalian diskusikan dengan teman kelompoknya ya. Kemudian hasilnya ditulis di LKPD ya. Tentang asbabun nuzul dari ayat Quran surat Al-Maidah ayat 48 dan tentang tafsir. Silakan dikerjakan dulu ya.
Udah selesai? Oke, silakan perwakilan dari kelompoknya maju ke depan ya untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya. Ya. Siapa yang mau maju duluan? Kelompok apa namanya? Oke, kelompok ubur-ubur, tepuk tangan dulu untuk kelompok ubur-ubur. Silakan perwakilannya maju ke depan 2 orang ya, 2 siswa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok saya yang bernama ubur-ubur. Ya. Perkenalan dulu dari namanya siapa? Saya perkenalkan nama saya Diana Aziza. Ya. Dan tafsir ayat berkompensasi dalam kebaikan. Presentasi akan hasil diskusi tidak ada sebab khusus yang melatarbakangi turunnya Quran surat Al-Maidah ayat 4 termasuk golongan surat Al-Maidah yakni surat yang diturunkan setelah hijrahnya Nabi. Berdasarkan tafsir tersebut dapat dipahami bahwa berlomba-lomba berbuat kebaikan merupakan salah satu bentuk ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat yang telah dianugerahkan kepada manusia. Yang kedua, diskusikan dengan anggota kelompok tentang penerapan perilaku kompetisi dalam kebaikan beserta manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Presentasikan hasil diskusi bersama kelompok. Hasil diskusi perilaku. 1. Mengawali suatu amal kebaikan dengan membaca basmalah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Melakukan semua amal dengan penuh optimis dan semangat. 3. Menjaga konsistensi istiqomah amal kebaikan yang sudah kalian lakukan. Manfaat dalam hasil diskusi. 1. Memperoleh ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. 2. Menjadi manusia yang bermanfaat. 3. Mempercepat penyelesaian pekerjaan. Ya, terima kasih. Ya. Sok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sini dikumpulkan ya. Tepuk tangan untuk kelompok ubur-ubur. Oke, selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surat yang turun setelah hijrahnya Nabi. Menurut riwayat Imam Mahdi, surat ini turun saat Nabi SAW sedang menunggu unta. Bagian paha unta tersebut hampir patah karena sangat beratnya wahyu Allah yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli alaihi. Tafsir surah Al-Maidah ayat 28. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hak atau kebenaran yakni hak dalam kandungannya, Iya. turunnya maupun yang mengantarnya turun. Perilaku dan manfaat dalam kebaikan. 1. Perilaku. Mengawali dengan basmalah. Melakukan dengan penuh semangat, menjaga konsistensi, mempelajari ilmu yang terkait, membiasakan kerjasama, mengamati, meniru, dan memodifikasi. Manfaat. Memperoleh ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Menjadi manusia yang bermanfaat, mempercepat penyelesaian pekerjaan, termotivasi untuk menjadi lebih baik, menjadi pribadi yang disiplin dan bertanggung jawab, mempererat hubungan antar sesama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok Batu. Jadi apa asbabun nuzul itu? Ya.
Iya, kemudian dari asbabun nuzulnya dari surat Al-Maidah ayat 48 itu menjelaskan apa? Ya. Jadi di sini ya sebenarnya tidak ada sebab khusus ya untuk asbabun nuzul ini yang melatar belakangi turunnya Quran surat Al-Maidah ayat 48. Ya, termasuk golongan surat Madaniyah. Coba dibaca, yakni surat yang turun setelah hijrahnya Nabi. Ya. Nah, menurut riwayat Imam Ahmad, surat ini tuh turun pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang menunggang unta. Ya. Kemudian bagian paha unta tersebut hampir saja patah karena sangat beratnya wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian dari tafsir dari Ibnu Abbas menjelaskan bahwa surat Al-Maidah ini turun ya sebabnya tentang berkenaan dengan peristiwa ahli kitab yang meminta keputusan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas persoalan yang sedang mereka hadapi. Pada awalnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini diberi dua pilihan, ya. Yang pertama yaitu memutuskan persoalan mereka atau mencari solusi di dalam kitab mereka masing-masing. Namun Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat ini sebagai petunjuk bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atas pertanyaan ahli kitab, ya. Kemudian di sini ada menurut tafsir Al-Misbah, ya. Jelas nggak ini? Menurut tafsir Al-Misbah, Quran surat Al-Maidah ayat 48 mengandung pesan-pesan mulia sebagai satu, Al-Quran diturunkan oleh Allah dengan hak atau kebenaran, yaitu hak dalam kandungannya, cara turunnya maupun mengantarnya turun, yaitu malaikat Jibril. Kemudian kitab Al-Quran, apa ini tadi? Berfungsi membenarkan kitab sebelumnya, yakni Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa salam. Kemudian Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Dalam hal ini Al-Quran adalah muhaimin atau pemelihara kitab terdahulu. Karena apa? Ia menjadi saksi atas kebenaran kandungan kitab terdahulu. Ya. Kemudian kitab suci Al-Quran juga menjadi pengawas, pemelihara, penjaga terdahulu, menjadi tolak ukur kebenaran terhadapnya. Kemudian serta menjadi saksi untuk keabsahannya. Ya, kedudukannya ini Al-Quran itu mengukuhkan prinsip ajaran ilahi yang bersifat universal, ya, dan mengandung kemaslahatan abadi bagi umat manusia sepanjang masa. Ya, ini Ibu akan menayangkan videonya untuk penguatan materi ya. Kalian tadi udah mempresentasikan, sekarang coba lihat video yang akan Ibu tampilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Ibu Rohana pada mapel PAI dan BP fase E kelas 10 SMK tentang berkompetisi dalam kebaikan. Allah SWT menciptakan manusia dalam keadaan berbangsa-bangsa, berbeda warna kulit dan ragam sukunya. Perbedaan itu jangan sampai menjadi sebab untuk saling menyalahkan, menindas dan merendahkan satu sama lain. Berdasarkan perbedaan tersebut, Allah memerintahkan hambanya untuk saling berlomba-lomba dalam meraih kebaikan sesuai dengan kadar kemampuan dan potensinya masing-masing. Dalil berlomba-lomba dalam kebaikan dijelaskan dalam firman Allah, Quran Surat Al-Maidah ayat 48. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ
Kandungan Quran Surat Al-Maidah ayat 48. 1. Al-Quran diturunkan oleh Allah dengan hak. 2. Kitab Al-Quran berfungsi membenarkan kitab sebelumnya. 3. Kitab suci Al-Quran menjadi pengawas, pemelihara, penjaga kitab-kitab terdahulu. 4. Allah memerintahkan agar menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. 5. Tiap-tiap umat memiliki aturan yang akan menuntunnya menuju kebahagiaan abadi. 6. Allah telah menjadikan syariat Nabi Muhammad SAW sebagai penyempurna syariat para nabi terdahulu. 7. Umat Islam diperintahkan untuk berlomba-lomba dengan sungguh-sungguh dalam berbuat kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, "Bersegeralah melakukan amal-amal saleh, sebab sebuah fitnah akan datang bagai sepotong malam yang berat. Seseorang yang paginya mukmin, sorenya menjadi kafir, dan seseorang yang sorenya bisa jadi mukmin, paginya menjadi kafir. Ia menjual agamanya dengan harga dunia." Setidaknya terdapat dua alasan kenapa umat Islam harus berlomba-lomba dalam kebaikan. Hadis riwayat Muslim. Pertama, tidak ada yang tahu kesempatan hidup manusia. Seseorang muslim harus memanfaatkan waktunya sebaik mungkin untuk melakukan kebaikan. Kematian bisa saja datang secara tiba-tiba tanpa diketahui waktu pastinya. Karena itulah, kesempatan berbuat kebaikan jangan sampai ditunda-tunda dan diakhirkan. Kedua, ketika terjadi kompetisi dalam kebaikan, maka satu sama lain akan saling termotivasi sehingga membentuk suatu lingkungan Islami yang kondusif. Pesan mulia yang terkandung dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 48. 1. Mengawali dengan basmalah. 2. Melakukan dengan penuh semangat. 3. Menjaga konsistensi. 4. Mempelajari ilmu yang terkait. 5. Membiasakan bekerja sama. 6. Mengamati, meniru, dan memodifikasi. Manfaatnya, memperoleh ridho dan pahala dari Allah, menjadi manusia yang bermanfaat, mempercepat penyelesaian pekerjaan, termotivasi untuk menjadi lebih baik, menjadi pribadi yang disiplin dan bertanggung jawab, mempererat hubungan antar sesama. Gimana pembelajaran hari ini, senang? Senang. Sekarang kita akan melakukan refleksi ya. Ibu akan bagikan satu persatu siswa ya lembar untuk melakukan refleksi. Ini tinggal disentang aja ya. Oke, ini satu. Oke, udah selesai semua? Udah. Untuk minggu depan, tadi yang kelompok nanti di rumah membuat PPT ya, PowerPoint tentang materi ini. Nanti minggu depan dipresentasikan lagi ya. Semenarik mungkin PowerPoint-nya ya, sesuai dengan materi. Ya, ada yang ditanyakan sebelum diakhiri? Tidak ada. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Oke, kurang lebihnya mohon maaf dari Ibu ya. Ibu ucapkan terima kasih atas hari ini kerjasamanya. Oke, jangan lupa dibereskan dulu, kemudian nanti dipimpin doa ya. Sebelum pulang, berdalam hati, mulai. Selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan ya.